Jadi ada upaya dua periode Prabowo Gibran bukan hanya gagal, tapi juga diharapkan Gibran ini tersandra dan mendapatkan cap buruk secara keluarga. Jadi Pak Prabowo ini bisa menunjukkan dia sebagai presiden yang luar biasa, bisa mandiri, tidak sebagai presiden boneka atau tidak dipengaruhi oleh Pak Jokowi. Dalam kondisi yang seperti ini, Gibran pun juga mempelajari kalau seandainya berlarut-larut, yang repot juga adalah Pak Prabowo. Tribuners publik kembali dikejutkan dengan gugatan hukum yang kali ini menyeret nama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Gugatan tersebut menyoal keabsahan ijazah dari Wapres Gibran dengan nilai gugatan fantastis yakni 125 triliun rupiah. Pertanyaan kemudian mengemuka apakah ini murni persoalan hukum atau justru syarat politisasi dan bagaimana dampaknya juga bagi stabilitas serta legitimasi politik pemerintahan yang berjalan hampir 1 tahun ini. Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Focus. Kali ini sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya ada pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Efriza di sana. Bang Efriza, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang Efriza. Alhamdulillah kabarnya baik, Manila Irda, dan terima kasih untuk Tribun on Focus. Ya, terima kasih juga Bang Efriza menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Saya mau langsung saja membahas satu topik di hari ini mengenai gugatan terhadap ijazah dari Wapres Gibran Raka Buming Raka. Bang Efriza melihatnya ini murni hukum atau ada syarat juga dengan politisasi, Bang Efriza? Iya, kalau mau kita melihat ini tentu dalam kasusnya Gibran ini maupun kasus sebelumnya Pak Jokowi tentu ada dua hal, yaitu dimensi hukum dan sisi yang lain dimensi politik. Dimensi hukum kita sudah ketahui bagaimana awal mulanya PT UN untuk kasus Gibran, kemudian dari sana karena waktunya tidak tersedia cukup banyak, akhirnya maju ke pengadilan negeri. Dan saat ini dalam proses mediasi. Ini adalah kasus secara hukum yang tentu alatnya atau pembuktiannya itu adalah di pengadilan dengan alat-alat buktinya, dan hasilnya tentu kita bisa memahami hasilnya adalah berupa diterima atau ditolak. Namun ada dimensi politik. Dimensi politik ini yang lebih besar. Kalau kita melihat dimensi politik ini begitu besar, apa yang kita bisa baca? Yang pertama adalah pernyataan dari penggugat sendiri yang meminta Gibran, dia tidak ingin berdamai dengan Gibran. Seandai pun mau, maka Gibran harus mundur sebagai calon wakil presiden. Dan ini tentu saja adalah dimensi politik. Yang kedua, jelas bahwa secara dimensi politik ini adalah upaya langsung tidak langsung dari kasus ini melihat dalam kacamata pertama adalah soal legitimasi, yang kedua adalah terkait dengan integritasnya Gibran, dan yang ketiga adalah legitimasinya. Dan tentu saja yang tersorot ini bukan sekedar Gibran, tapi sekaligus KPU. Dan ini artinya hal yang sangat menarik dari dimensi politik maupun dimensi hukum. Hal yang lebih menarik lagi adalah pernyataan dari mantan Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi yang menyatakan nanti persoalan ini akan terus berlarut-larut, bisa jadi bukan hanya Gibran, bukan hanya Jokowi, tapi sampai Jan Etes yang diragukan dalam hal ini ijazahnya. Dan saya melihat dalam hal ini ada satu kesatuan yang sering diabaikan, yaitu satu kesatuan sebagai satu paket pasangan calon. Dan ini yang harus dilihat. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menafikan bahwa keterpilihannya Pak Prabowo, kemenangan Pak Prabowo itu juga dari Gibran. Jadi kalau seandainya ada upaya untuk menjatuhkan Gibran, menarasikan negatif Gibran, di tengah isu juga dengan
2 periode, ya tentu saja usaha ini sekaligus menunjukkan ada upaya melemahkan secara legitimasi politik dari pemerintahan Prabowo dan secara legitimasi moral dari pemerintahan sekaligus pasangan Prabowo Gibran tersebut. Artinya Bang Efriza melihatnya bahwa ini juga menjadi salah satu resiko kasus ijazah kedua, begitu ya, setelah kasus ijazah Pak Jokowi yang berkemungkinan juga akan berlarut-larut di ruang publik, Bang. Iya, kalau mau melihat bahwa ini adalah murni hukum, ya tentu ada proses hukum. Tapi jika kita melihat nanti pasti akan banyak bermunculan. Yang pertama, jika misalnya ditolak, tentu saja akan ada hal baru. Mungkin diajukan ke kepolisian misalnya, atau kemudian diajukan oleh yang lainnya. Artinya kasus ini akan terus berlarut-larut dan ini secara tidak langsung tujuannya walaupun tidak secara gamblang maupun dia menyatakan juga penggugatnya bahwa ini adalah murni membawa dirinya, namun efek dari si penggugat itu tentunya akan membawa kepada efek yang lainnya. Apa yang lainnya? Banyak orang-orang ataupun yang tidak suka dengan Gibran akan melanjutkan upaya-upaya ini. Ketika misalnya kemarin pengadilan PT UN-nya gagal, kemudian masuk ke pengadilan negeri. Setelah pengadilan negeri tentu saja bisa banyak hal yang diproses. Bisa juga pengajuan misalnya terhadap DKPP misalnya karena dianggap bahwa KPU misalnya melakukan perubahan data karena dia berkata 3 September, kemudian yang terbaru sudah diubah, ataupun juga pengajuan yang lebih lanjut. Apa tingkat yang lebih lanjut? Yaitu tentang narasi yang sudah diputuskan oleh MK bahwa SMA itu masih boleh dan diizinkan untuk mencalonkan diri. Dan ini artinya narasi-narasi ini terus dikuatkan. Jadi ada upaya 2 periode Prabowo Gibran bukan hanya gagal, tapi juga diharapkan Gibran ini tersandra dan mendapatkan cap buruk secara keluarga, Pak Jokowi dan keluarganya, sebagai orang-orang yang bermasalah dalam ijazah. Artinya secara etika, secara pendidikan, dia diragukan. Mhm. Kalau kita kemudian melihat Bang Efriza, ini kan resiko yang berkembang juga bisa kemudian diarahkan ke serangan politik yang beruntun terhadap Gibran begitu ya. Mengingat posisi Mas Gibran juga merupakan salah satu wapres muda yang kalau kita berbicara jangka panjang di 2029 kan ini juga berpotensi untuk bisa kembali duduk di kursi entah itu nomor satu atau nomor dua di Republik ini begitu. Apakah hal tersebut ini juga akan berdampak dari serangan terhadap ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini? Ya, tentu saja dampaknya besar, Mbak. Dampak secara dalam hal ini positif dan negatif juga bisa dihasilkan oleh Gibran. Yang pertama, kalau kita berbicara negatifnya adalah tentu saja ketidakpercayaan publik terhadap Jokowi dan keluarganya. Yang kedua adalah ketidakpercayaan dari mitra koalisi terhadap efek elektoralnya nanti. Misalnya kalau diukur dalam popularitas maupun diukur Hmm. dalam elektabilitasnya. Gibran tentu nanti akan mempengaruhi terhadap ijazah ini. Dan yang ketiga juga dampak negatifnya bisa juga mempengaruhi posisi Gibran di dalam pemerintahan. Karena Gibran dianggap bahwa dia anak muda yang belum punya satu adalah dalam hal ini hasil karyanya yang lebih besar secara nasional dan yang kedua juga dia dibalut dengan keraguan bahwa ia mempunyai ijazah yang benar-benar legal, ijazah yang tidak diragukan keasliannya. Namun kalau Gibran bisa melewati ini, bukan tidak mungkin Gibran ini maupun Pak Jokowi tetap mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dan kita juga ketahui bahwa apapun yang dilakukan oleh Jokowi
tentu saja tetap menjadi sorotan dari masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, kita harus akui bahwa keluarga Jokowi maupun Jokowinya secara pribadi itu sudah 10 kali menang di dalam pemilihan umum. Baik itu pemilihan umum yang terakhir misalnya PSI dengan TBK-nya, Kaisang tetap menang, maupun Gibran, Bobi, maupun Pak Jokowinya. Kalau kita hitung semuanya itu 10 kali. Mas Gibran 2 kali, Bobi 2 kali, dan Kaisang itu sekali, dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi sebanyak 5 kali. Dan ini artinya prestasi yang luar biasa. Belum pernah ada sosok yang 10 kali menang. Pak Prabowo pun menyatakan bahwa dia ikut 5 kali pemilihan umum ataupun ikut di dalam pemilihan, dia baru menang sekali. Dan ini menunjukkan kemenangan itu juga karena faktor dari Gibran dan Pak Jokowi. Dan ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak bisa diabaikan. Dengan begitu artinya ini kan dampaknya terhadap kepercayaan publik atau legitimasi dari Mas Gibran ini kan juga berpotensi untuk tergerus begitu ya, Bang Efriza ya. Kalau ini dilihat bahwa memang ada unsur politisnya begitu kan, siapa yang kemudian paling diuntungkan kalau bisa berbicara dalam kasus ini, Bang? Iya, kalau berbicara siapa yang diuntungkan tentu saja adalah satu sisi Pak Prabowo tentu sangat diuntungkan. Kalau seandainya citra dari Gibran ini semakin lama semakin menurun. Hmm. Artinya pengaruh dari Pak Jokowi maupun pengaruh dari Gibran ini semakin lama semakin berkurang. Tapi apakah dengan seperti itu Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo ini 100% bisa tidak terpengaruh oleh Gibran dalam kasus Gibran maupun Pak Jokowi? Tentu tidak. Jadi ini adalah sebuah kondisi yang sangat merepotkan buat Pak Prabowo sendiri karena Pak Prabowo tentu saja dinarasikan sebagai seorang presiden yang mengedepankan persatuan, mengharapkan semua masyarakat ini bisa bekerja sama membangun negeri, namun di sisi yang lain ada permasalahan di aspek wakil presidennya. Bagi Pak Prabowo tentu saja ini tidak menguntungkan bagi dia. Namun bagi orang-orang yang di belakang Prabowo, tentu saja sebagai presiden, tentu merasa bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa, membuktikan bahwa Pak Prabowo ini tidak terganggu ataupun tidak terpengaruh, maupun Pak Prabowo tidak dipengaruhi. Jadi Pak Prabowo ini bisa menunjukkan dia sebagai presiden yang luar biasa, bisa mandiri, tidak sebagai presiden boneka atau tidak dipengaruhi oleh Pak Jokowi maupun Pak Gibran karena mereka berdua sedang dalam proses yang bermasalah. Namun permasalahannya adalah bahwa politik itu tidak bisa dilihat dalam posisi yang berbeda satu dengan yang lainnya karena ini adalah pasangan calon. Jadi apapun yang terjadi, kasus Gibran ini tentu mempengaruhi Pak Prabowo dan Pak Prabowo pun juga menyatakan dengan tulus dan juga menyatakan dengan hal yang terbaik bahwa janganlah saling mengganggu. Dan beliau pun juga sempat menyatakan bagaimana nanti ketika beliau turun, jangan-jangan legasinya, ijazahnya, ataupun yang lainnya itu mulai dipersoalkan. Dan kita melakukan demokrasi yang sangat buruk. Satu sisi memang baik, karena kita ingin menghasilkan seorang pemimpin yang benar-benar baik dari sisi administrasi maupun dari sisi kinerjanya. Namun jangan pula hal ini menjadi politisasi untuk menyandera seseorang dan tentu saja untuk menghancurkan legitimasi dari pemerintah. Dan ini tentu merepotkan. Dan saya rasa Pak Prabowo pun dengan Legowo juga menyadari bahwa apapun yang terjadi dengan Gibran tentu imbasnya adalah ke pemerintahannya. Secara stabilitas politik pemerintahan Prabowo Gibran juga secara otomatis dengan kasus ini juga terganggu ya, Bang Efriza? Ya, tentu saja sangat terganggu dan bisa jadi ini adalah pembuktian bahwa Pak Prabowo 1 tahunnya ini bisa
memenuhi kepuasan masyarakat dalam arti kinerjanya maupun dalam arti kebersamaan di pemerintahan. Karena bisa jadi pembuktian Hmm. dengan kekhawatiran Gibran ini apa yang terjadi? Sekarang banyak narasi yang memunculkan seorang presiden, calon presiden ini tidak usah berpasangan lagi dengan calon wakil presiden. Sehingga yang terjadi pemilihan calon wakil presiden itu diserahkan kepada presiden itu nanti setelah terpilih. Dan ini adalah sebuah bentuk kekhawatiran, kekhawatiran apa kohabitasi yang mempengaruhinya dan ketidaksolidan di pemerintahan karena Hmm. perebutan pengaruh. Dan ini saya rasa menjadi sebuah pembelajaran di negeri kita bahwa seorang presiden ternyata tidak menjadi satu paket yang saling bersinergi, tapi menjadi satu paket yang satunya bermasalah dengan satunya lagi mendapatkan popularitas tinggi, tapi kita membacanya pemerintahan ini dalam 1 tahun penuh dengan hiruk pikuk, baik kinerjanya maupun dalam etikanya. Hmm, baik, Bang Efriza, kalau kita melihat salah satu desakan dari penggugat begitu ya, Bapak Subhan Pala dalam hal ini kan mengatakan di beberapa kali persidangan yang sudah masuk ke tahap mediasi begitu ya, ini beliau enggan berdamai atau hanya mau berdamai asalkan Mas Gibran ini mundur dari kursi wakil presiden dan kembali bersekolah kembali begitu ya. Apakah kalau menurut Bang Efriza hal ini masuk akal? Ya, kalau melihat apa yang terjadi, tentu saja penggugat ini mau mempertahankan argumentasinya dan seandainya saya jadi penggugat itu juga sama bahwa tidak akan mungkin di tengah jalan kadung kemudian membatalkan gugatan. Kenapa? Karena ini akan menodai dan merusak citra dirinya. Tentu saja ia akan berjuang mati-matian. Hmm. Di sisi yang lain, dia juga menyatakan hal tersebut dengan dua hal sekaligus. Yang pertama, dia menyatakan bahwa ini tidak ada yang membayarinya, tidak ada yang di balik layar menungganginya, namun di sisi yang lain, betapa dia ingin melakukan sebuah upaya Pak Gibran itu mundur maupun dianggap untuk bersekolah lagi, ini jelas bahwa niatnya tidak murni untuk sekedar negara, Hmm. niatnya tidak murni untuk sekedar bahwa ia ingin membuktikan ijazahnya Gibran ini adalah ijazah yang legal. Proses KPU itu adalah benar dan ini adalah sederajat. Bahkan kalau kita melihat apa yang diinginkan oleh penggugat ini, satu hal yang diinginkan adalah menafsirkan sebuah undang-undang tentang SMA sederajat dan dalam hal ini SMA yang taraf sederajatnya ini apakah boleh luar atau Hmm. Indonesia saja selain keabsahan tadi. Nah, ini adalah sebuah bukti. Satu sisi dia memang ahli karena dia advokat, tentu saya menghargai dan sebagai hak asasi manusia ia mengajukan itu untuk pembuktian bagi masyarakat, untuk pembuktian negara supaya mendapatkan pemimpin yang terbaik. Tentu saja kita apresiasi langkahnya, namun narasinya meminta mundur Gibran, kemudian narasinya bahwa ia dalam satu sisi juga menjelaskan bahwa ia tidak ditunggangi, itu dua hal yang saya rasa punya dampak yang lain. Apa dampaknya? Ketika ia berbicara, ia tidak ditunggangi, satu sisi Hmm. menjaga nama baiknya. Tapi sisi yang lain, tentu ini akan tetap menjadi bola liar. Tentu kalau ia gagal, akan ada masuk lagi yang lainnya. Nah, berikutnya dengan asumsi bahwa dia menyatakan meminta Gibran mundur, dengan kalau seandainya ini ingin mediasi dan ia tidak mau melakukan mediasi, ini adalah sebuah narasi yang bisa kita baca sinyalnya bahwa ada yang berharap, ada yang bertepuk tangan dalam kasus ini, dan ada yang mendukung dirinya, walaupun tidak menungganginya, tapi mendukung si penggugat ini dengan narasi-narasi tadi. Dan kita bisa melihat kenyataannya memang inilah politik di Indonesia. Residu pilpres selalu hadir.
Dan betapa repotnya Pak Jokowi maupun sebelumnya Pak SBY atau yang sekarang adalah Pak Prabowo melepaskan diri dari fakta-fakta residu pasca Pilpres yang penuh dengan pragmatisme politik, penuh dengan politisasi, dan satu sisi kita tinggal berharap bahwa hukum ini benar-benar dalam posisi yang benar, ya benar. Satu, yang kedua adalah bisa menjawab kepastian, memberikan kepastian, dan memberikan legitimasi terhadap negara ini, bukan sekedar terhadap Gibran. Kalau seandainya memang iya ijazahnya baik, tapi juga terhadap negara ini. Legitimasi terhadap kinerja KPU, tentu saja karena ini satu paket mengajukan Gibran, sekaligus juga pengajuan terhadap KPU yang dianggap relasi kuasa sehingga KPU bermasalah, sehingga memproses Gibran. Dan disinilah kita kedewasaan berpolitik, kedewasaan berdemokrasinya sedang diuji. Dan ini diserahkan kepada hakim pengadilan. Oke, sembari kita kemudian melihat jalannya persidangan nanti begitu ya, Bang Efriza ya, karena ini penggugat juga berharap agar Mas Gibran ini bisa datang langsung begitu. Nah, dua pertanyaan dari saya, dua pertanyaan terakhir Bang Efriza ini kan, bagaimana kemudian Mas Gibran bisa merespons kasus ini begitu ya? Apakah cukup dengan membiarkan proses hukum ini berlalu saja karena penggugat yang menantang Mas Gibran untuk datang ini, ataukah bentuk keseriusan Mas Gibran bisa ditunjukkan dengan datang langsung ke persidangan, atau ya seperti Pak Jokowi bahkan hanya mau menunjukkan ijazahnya ini ketika nanti diminta di persidangan. Seperti apa Bang Efriza? Ya, kalau melihat apa yang terjadi, bisa jadi Pak Gibran satu sisi dia akan melakukan konsultasi dulu dengan hukumnya. Dan kemarin kita melihat bahwa ketika pengacaranya harus diganti, itu membuktikan Mas Gibran ini juga ada kekhawatiran yang besar. Maka Mhm. digantilah pengacaranya. Yang kedua, selain ia berkonsultasi, tentu ia mengukur apa dampak positif dan negatifnya. Dan tentu yang kita tidak boleh lepaskan ini adalah politisi. Politisi ini tentu Mas Gibran bukan politisi kemarin sore. Ia juga tahu bahwa kalau ini berlarut-larut juga tidak sepenuhnya buruk bagi Gibran karena ia akan tetap menonjol, ia akan tetap dilihat oleh publik dan apa yang langkah-langkah yang akan dilakukannya misalnya dengan melakukan datang ataupun dengan menyatakan bahwa ia akan membuka hal tersebut, tapi atas putusan pengadilan tentu saja ini mengandung simpati dari masyarakat dan tentu ini adalah kaitannya juga bukan sekedar Indonesia karena Hmm. ijazah Mas Gibran ini bukan sekedar negara dari Indonesia tapi negara luar kan. Nah, ini artinya ada hubungan dengan bagaimana proses di luar, kesederhajatannya, bagaimana situasi dengan ijazah di luar. Dan ini mempengaruhi hubungan nanti antara Indonesia dengan negara yang mengeluarkan ijazah tersebut. Dan tentu proses-proses ini adalah suatu hal yang saya rasa sangat berkepentingan. Berkepentingan, Pak Gibran tentu punya kepentingan yang luar biasa penting. Jika ia bisa memainkan isu ini menjadi tarik ulur, menjadi opini yang positif, tentu ia akan bisa membuat hal ini menjadi hal yang baik. Contoh misalnya saja, dari kasus ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Gibran, tiba-tiba KPU membuat sebuah aturan tertutup untuk dokumentasi, harus meminta izin. Namun kemudian proses demokrasi berbicara bahwa tidak boleh, harus terbuka. Dan ini adalah sebuah langkah-langkah yang saya rasa terpengaruh. Dan inilah suatu kejelian. Dan saya melihat bahwa dalam kondisi yang seperti ini, Gibran pun juga mempelajari. Kalau seandainya berlarut-larut, yang repot juga adalah Pak Prabowo. Citra pemerintahan juga akan repot. Dari 82% bisa jadi semakin menurun karena kasus ini
terlalu berlarut-larut. Dan bagaimana nanti dampaknya juga bisa dilihat dari sisi kepekaan eksekutif. Apakah ia akan ikut campur atau tidak. Dan ini sangat mempengaruhi nanti dengan loyalitas dari para partai politik lainnya. Dan saya rasa ini yang menjadi suatu poin penting selain dalam proses hukum. Tentu kalau proses hukum adalah gugatan, pembuktian, dan hasil. Sementara kalau dalam politik, apapun hasil dari hukum masih bisa dipolitisasikan. Terakhir, Bang Efriza, agar kita juga punya contoh isu soal ijazah Pak Jokowi begitu ya, yang kemudian berlarut-larut sampai sekarang juga belum ada titik terangnya begitu kan. Hal apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Mas Gibran begitu ya, agar ini juga bisa menjadi strategi yang baik dan kasus ini tidak melebar, tidak berkepanjangan, tapi nadanya adalah nada negatif yang kemudian merugikan Mas Gibran sendiri. Iya, jika kasus ini ingin cepat selesai, tentu saja publik mengharapkan Mas Gibran membuka ijazahnya dan membiarkan ijazah itu dilihat oleh publik. Namun lagi-lagi, jika cara itu yang ditempuh, bisa jadi nanti yang terjadi adalah hak pribadi ataupun privasi seseorang bisa hilang. Dan tentu ini juga tidaklah baik dari sisi kita bernegara. Tentu, maka apa yang terjadi? Bisa kemungkinan Gibran memproses ini dengan hadir, dengan yang terbaik, menunjukkan ijazahnya di sebuah pengadilan, ataupun dalam memproses ini ia bisa menjelaskan. Karena di dalam proses ini ada beberapa hal. Yang pertama yang ditanyakan adalah kesederajatannya dalam hal ini terhadap undang-undang itu juga dipertanyakan. Selain keabsahannya, apakah itu ijazahnya itu benar-benar murni atau palsu, dan yang terakhir adalah proses di KPU-nya. Dan tentu saja ini adalah hal yang terpenting di kita, bahwa ternyata administrasi KPU ini masih bermasalah. Dan ini adalah menjadi poin. Saya rasa kasus Pak Jokowi, kasusnya Gibran, ini membuktikan bahwa KPU kita bukan sekedar bicara soal mandiri, independen, imparsial, tapi juga bagaimana membuat transparansinya, membuat kepercayaan publik ini tercapai. Karena apa? Keputusan MK sudah final dan mengikat terhadap pasangan calon, namun proses di KPU inilah yang terus dicari-cari celahnya. Dan yang sekarang yang terjadi adalah celah yang dicari adalah catatan ataupun negatif dari rekam jejak calon ataupun pasangan calon. Dan ini sangat tidak baik nantinya ke depannya. Dan ini tentu catatan tersendiri bagi kita menuju 2029 bagaimana memproses administrasi tersebut. Karena kita melihat sebelum Gibran maupun Pak Jokowi, kita sempat juga ada catatan terkait dengan bagaimana proses kesehatan dari Abdurrahman Wahid atau almarhum Gus Dur yang saat itu menjadi polemik. Dan ini sebuah hal yang real di negeri kita, soal rekam, soal administrasi masih bermasalah. Jadi bukan sekedar kita mencari calon, tapi bagaimana lembaga KPU ini menghasilkan sebuah pasangan calon atau calon-calon yang terbaik. Dan begitu juga di MK, bahwa proses di MK ini benar-benar menghasilkan sebuah pandangan ataupun keputusan hukum yang benar-benar adil. Yang ada kita selalu trial and error. Yang ada kita selalu berdebat soal kelayakan. Padahal demokrasi kita secara menuju substansi itu masih jauh, tapi secara prosedural pun ternyata masih bermasalah. Oke, kita juga berharap kemudian nantinya kasus ini punya titik terang ya, Bang Efriza ya. Apakah memang
permasalahan ijazah ini juga bisa diselesaikan dengan baik oleh pihak-pihak yang kemudian berwenang begitu ya, agar tidak hanya kemudian masalah ijazah Pak Jokowi sekarang bergeser ke ijazah Mas Gibran, tapi di kemudian hari nanti akan ada semakin banyak pejabat lagi yang ijazahnya kemudian dipertanyakan. Ini juga akan berpengaruh yang pasti kepada citra dan juga legitimasi yang ada seperti itu. Bang Efriza, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya dalam Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Bang Efriza, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Bang Efriza. Selamat sore, makasih ya Mbak Nila Yurda dan Tribunan Fokus. Maaf kalau ada salah kata dan bahasa. Baik, terima kasih banyak Bang Efriza, pengamat politik Citra Institut Tribuners, membersamai kita dalam Tribun News on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya hanya dalam Tribun News on Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.